Apakah tekanan darah terlalu rendah itu bisa menyebabkan kematian mendadak? Ya, betul, jawabannya iya. Syok jadinya. Contoh pada orang syok hipovolemik, itu tekanan darahnya bisa sangat rendah. Misalkan di bawah 60/40, matilah. Tekanan rendah itu artinya darahnya nggak gerak-gerak, Mas. Tidak bisa ke seluruh tubuh. Berarti otak tidak akan mendapatkan suplai darah alias Mmm, mokat, Mas. Biasa orang-orang yang mau mati, itu tekanan darahnya akan rendah sekali. Bahkan diastoliknya nggak kebaca. Tekanan darah itu kan artinya aktivitas jantung, Mas. Ketika dia menyemburkan darah dan menerima darah. Tekanannya berapa? Kalau terlalu tinggi, berarti tinggi banget itu. Berarti akan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Karena sama kayak pipa. Kamu tahu pipa kan? Ibaratkan tekanan darah itu kayak kamu punya rumah, terus ada jet pump, terus ada pipa. Pipa ini kan banyak. Bayangin kalau tekanan airnya tinggi, pipa ini kan ada tekanannya, berapa bar. Kalau dia tidak bisa menahan tekanan airnya, pecah pipanya. Ya, itu alasan kalau kamu punya pipa pralon, kamu punya pemanas air, ada pipa yang tahan panas, ada yang enggak. Otomatis karena pipanya enggak tahan panas, bocor. Atau kalau kamu lihat hujan, talangmu kecil, hujannya deres debitnya. Meledak pipanya bisa, talangnya bisa pecah. mhm, Itu kalau tekanannya tinggi. Nah, kalau tekanannya rendah, misal hujan, terus ternyata ketinggian rumahnya setara, berarti kan air nggak mengalir. Nah, itu jadi tekanan darah. Karena tekanan darahnya rendah ya nggak ngalir lah, matilah orangnya. nggak nafas orangnya. Sering terjadi pada orang kayak gini, gejala orang yang tekanan darah terlalu rendah. Duduk, berdiri, black out. Kalau kamu sering dari duduk, berdiri, black out, pingsan, check up. Check up. Check up dulu. Misalkan, saya kok tensinya 100/60 terus, Mas. 90/50. Nggak pernah mencapai 110/70. Check up. Coba dicek fungsi jantungnya. Ada masalah apa enggak? Dicek fungsi ginjalnya. Loh kok menakut-nakuti? Karena tensi normal itu 110/70. Kalau sampai di bawah 100 terus-terusan dan dia diiringi gejala cepat lemas, cepat letih, cepat lesu, sering pingsan, sering sinkop, dicek fungsi jantungnya. Ternyata ada bocor di katupnya. Sering kayak gitu. Jadi dia lemah, letih, lesu, ternyata atriumnya di jantung bocor. Ada lubang kecil. Jadi antara CO2 dan O2 nyampur. Kayak jantung kodok jadinya. Jantung kodok kan cuma 3 katup. Akhirnya yang terjadi ya, dia jadi cepat sinkop. Ya Misugi, Misugi. Subasa. Oh, ya ya. Gangguan katup itu dia. Wih, Misugi. jenis Jun itu. Misugi Subasa. Itu Mmm, gangguan katup dia. Dan itu yang ngurus nanti 2 orang. Dokter jantung sama BTKV. Kalau ada masalah dibedah jantungnya.